Halo, selamat sore teman-teman. Selamat malam kali ya. Nanti malam baru saya nanti uploadnya. Selamat hari Jumat, selamat weekend, semoga sehat selalu buat teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya, selalu support, komen, ngeklik, atau sudah ada menyediakan waktunya lah untuk video saya ini. Terima kasih banyak. Nah, jadi sekarang mungkin dan selanjutnya kita akan membahas keguguran ya. Sebenarnya sempat ngomongin dulu-dulu, tapi kayaknya terlalu banyak yang diomongin. Saya akan pecah-pecah di sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa tahu ya bahwa keguguran itu nggak semuanya sebenarnya sama ya. Kalau dokter tuh pasti mikir nanti kalau yang kegugurannya trimester pertama gitu ya, belum ada janinnya atau masih kandungnya saja atau tiba-tiba terjadi keguguran, itu pasti mikirnya beda sama yang sudah 12 minggu ataupun 18 minggu. Itu pikirannya beda, cara berpikirnya tuh investigasinya tuh beda. Makanya sebenarnya nggak bisa disamakan setiap satu orang dengan yang lain begitu. Cara berpikirnya juga berbeda. Tapi itu terlalu dalam. Nanti kita ngomongin selanjutnya. Sekarang saya akan bicara secara keseluruhan dulu. Nah, yang jadi sering pertanyaan kan di sini banyak teman-teman mau ngecek setelah keguguran, ya kan? Ya kalau beda nih antara keguguran 1 kali sama kegugurannya sudah 2 kali begitu kan ya, atau bahkan ada yang sudah 3 kali itu ketemu tuh kemarin ya kan. Nanya, dok yang mesti dicek apa aja. Jadi sebenarnya antara itu pemeriksaannya semuanya mirip-mirip antara yang 1, kedua dan ketiga. Tapi jarang sekali kalau yang 1 kali ini langsung ngecek semuanya begitu ya, kecuali ya sultan begitu kan ya. Ya kalau punya duitnya silahkan aja, nggak ada yang larang kan. Tetapi rasanya nggak cost efisien ya. Nanti kita lihat ya penyebab-penyebabnya sambil kita cerita. Nah, sekarang di sini saya akan taruh secara umum tabelnya begitu ya, biar teman-teman lihat dulu, nanti saya bahas sedikit-sedikit. Genetik bisa 2-4%. Anatomi, kelainan anatomi ya itu bisa sampai 15%. Autoimun 20% teman-teman. Nah, lalu kelainan endokrin juga bisa sampai 20% nih, ya kan. Nah, sisanya ada infeksi kalau nggak salah 0,5 sekian sampai berapa persen gitu, 5 kalau nggak salah ya tabel ini. Lalu juga ada sisanya itu yang tidak teridentifikasi. Nah, yang genetik tuh apa? Jadi kelainan dari kromosom, misalnya kayak teman-teman itu misalnya nih BO misalnya begitu. Nah, di sini kan itu sudah jelas bahwa BO itu mungkin kelainan belated ovum, hamil kosong ya. Itu suatu kelainan yang ada hubungannya dengan kromosom genetik ya, di mana 95% itu dari ibu ya. Biasanya pengaruh umur juga nih, nanti kita akan ngomongin. Tapi mungkin selanjutnya ini sekarang umumnya dulu. Tentu karena ini kecil ya kan, apalagi nanti berulangnya juga kecil, jadi kehamilan selanjutnya belum tentu kan akan terjadi ulang. Lain cerita dengan kalau misalnya yang autoimun, lain cerita kalau yang adanya kelainan anatomi, misalnya anatomi itu misalnya ada sekat begitu, ataupun autoimun yang lupus, ada yang trombofilia gitu, karena kelainan darah yang aneh-aneh itulah yang kayak di film-film Korea gitu. Nah, jadi yang genetik ini kan misalnya BO itu kan belum tentu sebenarnya terulang lagi meskipun bisa begitu kan. Jadi kalau hamil pertama kali biasanya ya nggak dicek-cek banget begitu. Nanti setelah 2 kali barulah kita, memang batasannya 3 kali, tetapi direkomendasikan itu kalau sudah 2 kali kita akan mengecek ini semua. Nah, yang genetik itulah yang pemeriksaan kromosom, ibu dan bapak juga bisa, paling bagus nanti kita ceritain. Nah, lalu juga misalnya anatomi itu kan misalnya contohnya ada sekat septum gitu ya di dalam rahim, gitu ada banyak ya. Nah, di sini tuh ada yang parah, ada yang enggak. Nah, kalau yang terlalu berat ini mungkin akan mengganggu bahkan sampai keguguran berkali-kali begitu. Nah, ini yang mesti dilihat juga kan, mikirnya yang tadi saya bilang. Kalau misalnya autoimun, misalnya kayak yang tadi saya bilang lupus dan penyakit-penyakit darah yang lainnya, ataupun ada yang ada hubungan dengan NK cell atau ya itu nanti kita bicarain lagi, tetapi itu harus diinvestigasi. Kenapa? Karena itu cukup tinggi. Autoimun itu ada 20% ya. Nah, selanjutnya yang endokrin ini juga cukup besar teman-teman, 20% nih. Ini penyakit yang kalau teman-teman diabetes, kayak tiroid. Nah, itu juga harus dicek gitu teman-teman ya. Jadi nggak sebenarnya itu gaya hidup juga yang berpengaruh menjadi diabetes, ini juga berpengaruh sebenarnya. Jadi
nggak cuma penyakitnya aja, tapi kan awalannya itu bisa jadi diabetes. Kenapa? Inilah sebenarnya teman-teman harus jaga. Makanya yang dulu-dulu kalau bicara tentang PCOS, mulai gemuk, haidnya nggak teratur, berat badannya naik, mulailah ada intoleransi gula begitu kan. Nah ini mesti hati-hati. Jadi memang banyak kan yang cerita kalau PCOS itu nanti ujung-ujungnya ya bisa lah berpengaruh kepada terjadinya keguguran. Itu betul. Karena sebenarnya ini ada hubungannya ya, garis benangnya tuh ada. Disitulah hubungannya ya. Nah di sini yang paling penting teman-teman ketahui adalah dari semuanya ini ternyata hampir setengahnya itu tidak diketahui. Teman-teman udah mau ngecek semuanya belum tentu nanti ada hasil. Itu yang mesti diketahui dulu. Karena kadang-kadang teman-teman ini mau ngecek, tetapi gue mesti tahu dapat hasilnya. Ternyata nggak begitu teman-teman. Jadi di sini kenyataannya itu masih belum didapati, itu sekitar 40% lebih itu masih nggak tahu. Mesti gimana? Nah itu nanti kita ngomongin, lanjutin di yang selanjutnya. Di yang tempat tadi itu apalagi ya? Kayaknya ada lagi ya. Mungkin gaya hidupnya mungkin yang tadi pengaruhnya kepada misalnya penyakit-penyakit jadi metabolik itu tadi ya. Tapi di sini kan juga merokok juga kayaknya ada pengaruh itu sebenarnya, merokok teman-teman, ataupun minum-minuman alkohol ataupun kopi misalnya begitu. Itu juga sebenarnya ada hubungannya. Kayaknya tadi nggak masuk di tabel tuh kalau gaya hidup lifestyle, tapi ternyata kalau menurut saya itu penting juga untuk dibicarakan. Nah dari tabel tadi juga teman-teman bisa lihat bahwa banyak sekali di sini yang menanyakan, dok saya perlu nggak tes infeksi harus ini begitu. Nah jadi sebenarnya dari sini teman-teman tuh sudah ada bayangan dari tabel tadi. Tabel tadi itu adalah tabel yang kalau penyebab keguguran ya, terutama yang berulang. Sebenarnya itu yang dari berulang begitu kan ya, apa aja. Karena kalau satu itu penyebabnya terlalu sporadik, banyak begitu. Nah di sini banyak yang nanya, dok kalau infeksi perlu nggak saya tes TORCH? Banyak kan yang dokter yang ngasih tahu ya ada yang boleh, ada yang enggak. Jadi pertanyaannya harus atau enggak gitu. Kalau teman-teman perhatikan tadi, infeksi itu hanya menyumbang sebagian kecil, 0,5 sampai 5%, ya kan? Tidak begitu dibanding yang lain begitu kan ya. Itu kalau kegugurannya sudah 2 kali atau 3 kali. Jadi sebenarnya kalau memang teman-teman mau tes ini, kalau memang teman-teman mau ya boleh, tetapi yang itu tidak disarankan. Yang disarankan itu apabila teman-teman mempunyai gejala ke arah sana, ada infeksi, misalnya gitu. Misalnya nggak usah jauh-jauh. Tokso, misalnya teman-teman jelas di rumah punya kucing ada banyak, ataupun kucing liar juga ada banyak, atau makanannya sayur-sayurannya juga suka lalap-lalapan atau bagaimana. Nah itu sebenarnya boleh ke arah sana. Ataupun kalau misalnya teman-teman itu ternyata ada gejala infeksi keputihan, baik itu nanti kita lihat cervicitis atau endometritis misalnya, begitu kan ya, setelah dicek dokter gitu kan. Ini tuh bisa aja kita mungkin, oh ini ada infeksi nih, kita cek aja ke sana. Tapi kalau misalnya itu nggak ada semua, berarti kan itu sebenarnya hal yang wajar kalau ini nggak perlu. Lebih baik ya kita dari tabel tadi sudah ada bayangan, ya kita ngecek yang ini dong, yang kemungkinan mayoritasnya lebih besar gitu kan, semacam itu. Jadi itu sebenarnya logikanya di situ teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ya Sultan lah kayak Mas Raffi Ahmad atau kayak gimana begitu kan, mau ngecek semuanya dari awal nggak apa-apa, nggak ada yang larang juga kok. Jadi kan 1 lembar check up itu nggak usah dicantangin, dok saya mau cek semua, ya kan tuh keren. Tapi kan di sini balik lagi ya, pemeriksaan itu kan bagusnya ya sesuai dengan indikasi. Ini begini, nggak semuanya bolong-bolong itu ngecek semua begitu. Nah selanjutnya mungkin besok-besok ya lebih dalam lagi. Kalau misalnya genetik tuh ngapain aja yang dicek? Kalau misalnya kelainan rahim itu apa aja sih yang mesti kita cek? Nah itulah teman-teman nanti saya ceritain selanjutnya. Oke. Nah jadi bulan depan ini kayaknya saya bakal aktif nih ya. Sambil saya sebenarnya akan membantu pemerintah dalam masuk rumah sakit yang dimana ya mungkin jauh-jauh kali ya, yang nggak ada dokternya, yang kurang lah begitu, kita akan bantu. Tapi menurut saya nggak terpecil amat. Selama masih ada sinyal, saya masih tetap bisa upload nih buat teman-teman. Yang penting sinyalnya ada satu aja. Mau nguploadnya 2 jam 3 jam tetap saya upload, ya nggak? Oke teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu. Selamat akhir pekan. Akhir kata saya Dr. Kena, saya mengucapkan terima kasih. I can't let you go, baby.